anggota-anggotanya yang kita hormati, rahmati. Takzin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sini nih kecuali iman dan hidayah dari Allah. Bukan ada gawe kita malam ini. Durian lah mulai masak paling tidak lah mulai nahar paling tidak di mana lah banyak ketemu usus sapi, dagingnya lah bawa kawan. Tapi kita hadir ke sini semata karena iman kepada Allah. Allahnya judulnya Tabligh Musibah. Kalau kita ke sini dikatakan menyelawat, almarhumah lah wafat, lah sudah dikuburkan. Dikatakan takziah, nyelawat tuh takziah lah. Itu. Sebenarnya bukan menyelawat, yang betul itu melayat. Melayat itu singkatan sebenarnya. Singkatan dari melihat mayat. Itu melayat itu. Sudah. Tapi kita hadir malam ini, yang tabligh musibah ini kerja mubah. Mubah tuh boleh. Yang sunnahnya tuh takziah. Datang ke sini ngomong ke anak-anak almarhumah. Turut berduka cita, mudah-mudahan kamu sabar, almarhumah diampuni dosanya, ditempatkan di tempat yang layak. Jangan pula ngomong semoga husnul khotimah, nyolah ninggal. Itu orang husnul khotimah itu yang model-model kita nih butuh doa husnul khotimah. Kalau lah ninggal, nyolah sudah. Yang berikutnya kita berkumpul ke sini dalam rangka hablum minan nas. Kalau sebelum ini ada kepentingan. Apa kepentingannya? Megang siapa dia? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Ada cah? Ada. Salam sama salam ya. Itu. Nah ini tidak ada kepentingan seperti itu. Selesai urusannya. Jadi ini hablum minan nas kita tetap terjalin. Yang ketiga, belajar ini tidak menentu tempat. Bukan berarti malam ini saya ngajar, tapi dari macam kita melaksanakan acara ini, kita juga sambil belajar. Dan di atas kita ini ada ribuan malaikat. Kalau naik ke langit namanya mi'raj. Tapi kalau turun naik namanya ma'arij. Malaikat ini turun naik. Apa sudah dilakukan Pak Ustaz? Nengok kita nih. Siapa yang dengar sambil jegil, siapa yang dengar sambil mejam. Dan siapa yang dengar sambil selfie. Itu dicatat. Alhamdulillah kita punya satu organisasi sosial namanya KKMK. Kerukunan Keluarga Musibah Kematian. Biasanya dia galau yang ngurus nih. Mulai dari masalah fardu kifayah, penggalian kubur, sampai ngambil salah satu malam dari kegiatan tabligh musibahnya. Dan ini sedang kita gelar. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Pak Kades, Pak Haji Idil minta malam tadi. Malam tadi saya dibentiri di Purima 1 ada anak
Yang mobil mundur ke gencet itu tuh. Agak aneh tuh, yang bawa motor kan bapaknya. Anak tuh bonceng di belakang. Bapaknya melompat karena mobil tuh terpundur. Anak tuh kok bisa melompat ke depan. Gitu. Tapi itulah mungkin karena ajalnya. Pas sampai ke situ, rupanya sana orang rumah. Orang mana? Datuknya tuh kelawai mertuono, kata kita. Ketemu di sini. Jadi dunia ini sempit. Nah, malam ini ke sini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf, dak pacak lamung di sini. Insyaallah jam 11 kelak nak balik. Ya. Ya kelak kan nak nunggu sampai jam berapa nih aku dah gitu. Beberapa hal penting yang ingin kita sampaikan sesuai dengan saran dari Ketua KKMK Kandayami sekaligus sebagai keluarga. Komponen di badan kita ini sebenarnya 3. Yang nampak dengan kita ini namanya jasmani. Yang jasmani ini kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min turab. Tanda Allah kuasa, bukti Allah kuasa, dia menciptakan kita ini dari tanah. Tanah bahan kita ni, dia tak usah nak sombong-sombong. Kita ni dari tanah. Di ayat yang lain, Allah katakan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah diciptakan, ke tanah nanti dikembalikan. Bentuk badan kita tidak pacak mesan, warna kulit kita tidak bisa merequest, besar kecil kelopak mata, sipit lebar, kita juga terima jadi. Kalau saya pacak mesan, Junaidi kau nak lahir di Rejang, di Jawa atau di Mekah, pasti aku milih di Mekah. Tidak juga pacak menentukan dari perut siapa. Kalau ditanya Junaidi, kau nak dari perut orang Rejang atau perut orang Solo, namanya Iriana. Pasti aku milih perut Iriana. Wapres gitu. Cuman kita tidak pacak milih. Terlahir hitam, mak bak kita putih, tidak ada masalah. Terlahir putih, mak bak kita hitam, mungkin datuk kita asalnya di pagar alam atau lintang. Bisa jadi. Agak aneh Pak Ustadz. Maknya putih, baknya putih, anaknya hitam neon. Ngapo dah? Bisa saja. Di Allah tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin setahun nikah belum punya anak, 2 tahun nikah belum punya anak, 3 tahun nikah belum punya anak, 4 tahun nikah belum punya anak, 5 tahun nikah belum punya anak. Tapi rezeki tumbuh terus. Kaya, bukan kayo. Itu. Kata imam berdalak ke situ nah. Kemana Pak Imam? Berangkat umroh situ. Minta dengan Tuhan. Jadilah minum ini borut itu, minum ini borut itu tuh. Berjampi ini, berjampi itu. Perginya umroh suami istri. Selesai tawaf sa'i, tahlul, dia khususkan 2 laki bini itu megang Ka'bah. Ya Allah, lah 5 tahun kami berkeluarga, belum Allah kasih keturunan. Aku mohon ya Allah, kasih kami darah daging dari keturunan kami sendiri. Suaminya doa bahasa Indonesia, istrinya tidak mampu mengaminkan terharu. Diaminkanlah negro belakang ini. Amin. Itulah lahir kita. Bisa jadi. Nah, kita. Yang jelas, badan ini batas keluar kadaluarsanya di tanah. Ngapo? Sampai dikubur kelak selesai, tinggal penderitaan bagi yang hobi mancing. Apa kaitannya Pak Ustadz? Binatang yang paling tajam penciumannya itu cacing Pak. Jarak 1 kilometer
itu cacing tuh mampu mencium. Ketika pemancing ini dikubur, dia ngomong, inilah yang ngait kematian anak cucu gitu. Balas kena itu. Mancing. Yang ingin saya sampaikan, badan ini tidak ada pengaruh apa-apa bagi kita. Cuma tempat Allah menitipkan ruh. Yang aslinya kita nih bukan tetegak ini. Orang nanya yang mana UJH? Tuh yang tetegak tuh. Orang nunjuk ke sini. Kalau aku ganti nama aku Mukhtar, mana UJH? Hilang. Yang kita sesungguhnya kita adalah ruh. Agak dalam kajian kita. Sesungguhnya kita adalah ruh. Yang ruh itu jauh Allah ciptakan sebelum kita lahir. Dan Allah sumpah ruh itu. Syahadat yang asli itu, syahadat ketika kita di alam ruh. Alastu birabbikum. Aku nak kalian bersahadat, akulah Allah. Jawab kita dulu, bala syahidna. Kami bersaksi, kami bersahadat, engkaulah Tuhan kami. Nak membuktikan itu, Allah turunkan ke muka bumi ini. Jadi bahkan badannya bukan sarang ruh. Badan ini numpang ke ruh. Aslinya kita nih, ruh duluan, baru badan ini. Badan ini nyusul. Gitu. Ditempatkanlah ruh itu di badan untuk ngecek benar dak bersahadatnya dulu. Kalau syahadat di bibir, sudahlah. Petang jemaat, akad nikah. Weh, paseh nian. Dibimbing istighfar, dia ngomong, dah usah Pak Muhulu, aku baca dewek. Cuba, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah. Mantap. Syahadat asyhadu Allah. Pakai berdesing bunyi. Asyhadu alla ilaha illallah. Petang jemaat, akad nikah. Sabtu jam 12 lewat leme, uang ngebang. Mau ngebang masih tercegok di pelaminan. Kemarin bersahadat nih. Itu. Tidak ada kawan turun dari itu syahadat bibir namanya. Nah, itu. Ini. Oleh karena itu, komponen yang kedua ruh. Macam mana ruh Pak Ustadz? Kita ini ada iman, ada akal. Tidak seluruhnya orang pintar tuh mampu mengkajinya. Kalau urusan ruh ini tidak terkaji dengan kita, maka Allah sampaikan wayas alunaka anir ruh kul arruh min amri rabbi. Kalau ada orang bertanya tentang ruh, jawab itu urusanku. Komponen yang ketiga namanya nafs. Bahasa kitanya jiwa. Maka yang mati itu bukan jasmani, bukan rohani. Yang mati itu jiwa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Innan nafs la ammarat bisu. Buruknya jiwa ini selalu mengajak kepada kemungkaran. Ladinju paslon nomor 100. Paslon nomor 2 datang, gak dapat, lu ngambil lagi. Itu urusan jiwa. Nah, kita ini kalau sakit itu, kalau tidak sakit jasmani, sakit jiwa. Ruh tidak ada sakit. Ruh orang kafir dengan ruh orang Islam, orang tangan, sama ruhnya itu. Ruh pejabat dengan ruh rakyat, sama. Ruh OTT dengan ruh SK17, Z17, sama. Sama-sama. Ruhnya tuh. Ruh orang miskin, orang kaya sama. Tapi kalau jiwa beda-beda dia. Tidak ada kita dengar sakit apa, sakit ruh, tidak ada. Kalau dibawa ke rumah sakit itu sakit diabetes meletus, asam lambung,
vertigo, muntaber, sakit stroke, sakit tumor, macam itu jasmani kalau maidak tuh sakit jiwa. Kemana? Rumah dia bertunggu lagi kebun. Ya, acaklah dibawa ke lingkar barat. Ngapain? Gara-gara nyalek gagal. Stres katakan. Oh, ini misal. Itu jiwa. Nah kita nih belum sakit jiwa, tapi banyak kena gangguan jiwa. Apa bedanya Pak Ustaz? Kalau gilo, ya namanya gilo. Macam-macam itu. Nah kita ni tidak gilo, tapi kena gangguan jiwa. Misal, ada orang bisnis online. Tiap petang paket sampai ke rumahnya. Nah yang kena gangguan jiwa, galak panjang leher itu. Apa-apa suwe yang dipesan dah. Panjang leher itu kena gangguan jiwa. Orang posting misalnya, alhamdulillah bisa ngajak keluarga makan-makan di Pantai Panjang, wecol pule ndak diposting, uang dia sampai ke Bandung, sampai ke Jawa Timur situ. Orang kena gangguan jiwa itu Pak, pasti komennya selalu buruk. Tapi kalau orang jiwanya sehat, ya ngapain cuma ngajakku, dia aku ndak boleh ke Pantai Panjang walaupun parah kata kawan. Alhamdulillah majelis taklim kami bisa khatam 3 kali dalam setahun. Woi tidak boleh diposting Bu, kami secara pribadi 5 kali setahun. Orang yang gangguan jiwa pasti komennya buruk. Orang yang gangguan jiwanya tidak ada gangguan jiwa masuk sehat, pasti macam mana pacak 3 kali khatam tu Bu, majelis kalim kami ndak juga lah belajar, pasti model itu. Jadi kita ini tidak gilo tapi sering kena gangguan jiwa. Nah nak membuktikannya tu pacak kita buktikan. Ada ayat untuk membuktikannya, ayatnya itu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Innalillahi artinya sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi roji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Roji'un itu artinya kembali. Kembali itu artinya mati. Uang dulu kalau nyelawat tuh idak ngecek ninggal. Lah bali bak ngayung awan ape tambah sakit, coba sakit lama itulah. Orang Rejang juga model itu. Kini yang pakai meninggal, yang pakai wafat itu. Kalau dulu Bali itu artinya rojiun itu artinya Bali dan rojiun itu artinya mati. Aku tanya ke Bapak Ibu, jawab agak cepat supaya ceramah kita cepat. Ndak mati kini belum? Mendak mati kini, kelak kita doa kan maksud kan? Ndak mati kini belum? Belum. Nah, besok coba Senin tuh jalan-jalan ke lingkar barat. Temui dokter rumah sakit jiwa tuh, tanya, apa ciri orang gilo nih kalau sehat? Pasti dokter ngecek. Ciri orang gilo tuh sehat, pastinya ndak balik. Orang gilo tuh sehat pasti dok aku nak balik katanya. Apa gawe nangis tidak berjudul, bernyanyi tidak bermusik ini. Gilo tuh nih. Akulah sehat katanya. Itu ciri orang sakit gilo lah sehat. Tadi aku tanya, lah ndak balik belum? Belum keceknya. Berarti masih kena gangguan jiwa. Nah ini yang perlu dilurui itu. Kalau roh ada masalah. Roh itu kalau orang tidur dikatakan mati oleh Allah, maka doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Apanya yang hilang? Nafsnya, jiwanya digenggam oleh Allah. Kalau orang yang mati nian, roh ini balik ke Allah, digenggam Allah, tidak dibalikkannya lagi. Kalau orang yang tidur
Begitu dia tidur, ruh ini dipegang oleh Allah, kelak bangun ditaruh lagi. Tapi ruhnya tetap, jiwanya yang dipegang oleh Allah. Maka itu secerewet-cerewet bini, kalau sedang tidur, idakkan cerewet dia. Lanyo tidur Pak Ustadz, idak karena jiwanya sedang digenggam oleh Allah. Besok paginya bangun, dibalikkan oleh Allah jiwanya, mulai lagi bangunlah, kata nak naki, kak jam berapa? Mumpung alai kak lu hujan percuma baik, ngulang lagi cerewetnya. Karena jiwanya lah masuk. Kalau ruh normal-normal aja. Orang mati itu, nyawa itu gabungan ruh dengan jiwa. Kita belum ceramah nih, masih pembukaan. Nah, maka Bapak Ibu, yang perlu kita rawat nih bukan jasmani, Bang. Kita nih kalau sakit jasmani, bukan main. Nggak kena 100, nggak kena juta, kita rawat. Tapi kalau sakit jiwa, yang model-model itu tadi, masjid parah, jalan aspal, lampu wade, galak mati Pak Ustaz. Motor ini kan berlampu. Masjid gelap, ada genset. Apa alasan lagi? Karena jiwanya sakit itu. Itu kondisinya. Tidak ada alasan yang lain. Cukuplah pengalaman datuk-datuk kita dulu. Dulu tidak ada orang bawa mobil, Pak. Orang kaya dulu berkebau banyak. Wow, berbaris ke bawah. Petang digiring balik. Pagi keluar kandang. Tidak ada perawatannya. Lepaslah situ. Kelak. Tidak ada musuhnya. Kini ada orang meracun. Tidak ada dulu. Jadi berpuluh-puluh kerbau itu siko tidak terpotong kurban. Dulu. Berpuluh-puluh kerbau tidak terjual untuk berangkat haji atau umroh. Akhirnya menidak kebau dulu mati yang punya kebau. Mati. Selesai tinggal sejarah. Datuk kamu dulu kebau banyak. Dulu. Sama dengan sekarang tidak ada lagi kerbau. Sapi. Punya sawit 5 hektar. Dia taruh sapi di bawahnya sampai 15 ekor. Cuba ajak dia berkurban. Lalu 15 aku itu sapi. Itulah. Betene kali. Mana nak kurban? Lah jual. Yang tino tu mendak. Itu. Alasan tidak ada. Sego Pak. Ini urusannya jiwa. Itu. Rezeki lancar. Anak 3 lah pegawai galau. Umur 80, maju nyelot, bigal. Itu urusan jiwa, Pak. Lain jiwa urusannya itu. Maka lah ya, rezeki yang lancar itu jadilah tidak termakan-makan. Nah, ngapa dicampur lagi? Itu. Motor elok, mobil ado. Kena mange, kena jerat. Hai. 300 paling enggak sebesoi kak. Nyual mange lah tahu haram mutlak. Nah ini cuman bukan orang sini. Orang Bengkulu Tengah. Allah. Itu urusan jiwa. Yang enggak dirawat ini jiwa. Yang bakal kena azab tak jiwa. Sebab saya katakan bakal kena azab jiwa tuh Allah sudah janjikan bonus yang luar biasa. Apa bonusnya? Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang dapat hadiah surga ini pemilik jiwa yang tenang. Nah, macam mana jiwa yang tenang? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Banyak-banyak mengingat Allah, jiwa menjadi tenang. Ngapa jiwa kita tidak tenang? Karena pile, tulisannya pilih. Di otak kita ini beda-beda. Kalau di otak kita ini pilenya, nengok mobil orang. Ya beseto ngayung au. Beli au.
Muka bukus, col. Ya, coba bukus jika. Bukan plat sama si putih kak, beli baru, buka bukus lah tuh yung tidak berbungkus wan katanya. Ay ngakak nih. Berapa? 107 lemeng. 175 juta. Kalau dipayar otaknya untuk mobil, aku nak bersetum, aku nak mobil, insya Allah terbeli. Kenapa? Nyo mulai nabung, nyo mulai ikhtiar, nyo mulai usaha, terbeli kamu. Karena payar di otaknya tuh mobil. Nah yang disuruh oleh Allah nih, wazkuru ni'matallahi alaikum. Hendaklah kamu berzikir, mengingat, berzikir itu mengingat nikmat Allah atas kamu. Salah satu dari nikmat Allah ini, Allah kasih kita dinul Islam, agama Islam. Nah maka ketika mati, yang bertanggung jawab kelak, badan itulah hancur dimakan tanah, jiwa kembali bertanggung jawab, sedangkan ruh balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita ceramah. Di mana posisi almarhumah? Alam barzah itu artinya pemisah. Dunia lepas, akhirat belum nyampai. Yang dikubur tuh jasadnya. Di mana alam barzah? Wallahu a'lam bisawab. Bukan, belum tentu di bawah tanah ini. Bisa jadi di bawah langit, di atas langit, atau di sekitar kita inilah. Kalau baca buku Ruh ditulis oleh Ibnu Qayyim, para ulama dulu, sahabat dulu, model kami dengan Idil nih. Karena kami kakak dari kelas. Kak, kakak mati duluan lek berkabar tuh. Apa roman bawah tuh? Makanya ulama dulu bercerita, ternyata itu dikabulkan oleh Allah dalam mimpi. Dalam mimpi ini yang mati soleh, apa suedilan situ? Lemah di sini dengan amal ini, dengan amal ini, amal itu. Alhamdulillah kami dapat ini. Kamu yang masih hidup tuh beramallah. Nyengapo kami di sini nih pacak nengok hasilnya, cuma tidak pacak ngerjokannya lagi. Kamu di atas tuh kata dia dalam mimpi pacak ngerjokannya, lum pacak nengok hasilnya. Itulah dalam surat As-Sajadah. Rabbana sami'na absorna parji'na. Kamilah ngina, kamilah nengok, bikin liak kami ni kan. Kamilah dengar. Karena lah nengok, dengar, parji'na. Pacak dak balikkan lagi ke dunia. Nak masolihan, nak beramal soleh. Inna mukinun, karena kinilah yakin lah di bawah tanah badan di alam barzakh itu baru minta lagi alang kesayang kedikit bekal nih kemarin. Nah itu pesan-pesan orang yang sudah mati kepada yang masih hidup. Kami di bawah nih lah nengok, lah dengar hasilnya, tidak pacak ngerjokannya lagi. Kamu di atas tuh pacak ngerjokannya, tapi belum pacak nengok hasilnya. Maka itu kalau kan semangat semeyang dari rezeki masih mantau. Calon berjemaat masih roman kak juga gitu. Karena kita belum pacak nengok hasilnya itu. Yang berikutnya terkait dengan almarhumah. Amal itu kan ada 3. Ibadah tuh ada ibadah badaniyah, ngaji, semeyang itu amal badaniyah, ndak dikerjakan. Puasa ada amal maliyah namanya, harto, sedekah, zakat. Ada gabungan maliyah dengan badaniyah, umroh, jihad, haji. Terkait dengan amal badaniyah muncullah khilafiyah. Apa itu? Ada yang ngecek yasinan tahlil tidak sampai, ada yang ngecek sampai. Kami nak dengar dari UJH sampai tak sampai. Dasarnya Pak Ustadz, dasarnya takbir ketiga. Orang meninggal sholat itu Allah maghfir lahu atau Allah filaha. Menidak sampai untuk apa? Dalil yang kedua,
Rasul pernah menancapkan pelepah kurma. Untuk apa Rasul? Selagi dia berair, dia akan berzikir untuk orang yang meninggal. Dasar yang ketiga, Rasul pernah lewat kuburan, Rasul mengatakan, ya assalamualaikum ya ahla diyar. Assalamualaikum wahai penghuni kubur. Kalau tidak sampai untuk apa itu diucapkan. Dan yang keempat, idza matal insan in qatamal minad dunya illa min salas. Mati manusia ini putus hubungan terhadap dunia kecuali 3 hal. Sadaqatin jariyah, au ilmun, au waladin solin wayadu. Doa orang-orang yang soleh atas orang yang meninggal. Nah ini, terlepas percaya atau tidak, muncul perbedaan seperti ini, silahkan saja. Kami makai di sini Yasin Tahlil Pak Ustadz, silakan. Sampai atau tidak dibahas oleh Ibnu Taimiyah dalam bukunya Majmu' Fatawa. Man halala summa ahdasa bahu ilal mayit yantafa'u bi. Siapa yang baca tahlil dikirim kepada mayit sampai kepadanya. Itu dalam buku Majmu' Fatawa. Kami tidak makai sini berenang, udem, sudah selesai. Tidak usah kita perdebatkan lagi. Itulah amal badaniyah, makanya ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ujungnya kala khususan ila ruh Zalia binti Baksin. Jangan khususan ila arwah. Kalau ila arwah itu ruh yang banyak. Makanya summa ila arwah jami'il ahlil kubur minal muslimin wal muslimat. Itu arwah dia. Kalau ruh itu satu untuk dia. Dari ujung segala doa khususan ila ruh seperti itu. Untuk ruh kita mendoakan. Ini yang badaniyah. Yang kedua malia. Sampaikan Kak Yaumi tadi. Kita tidak tahu almarhumah ini apa punya utak, apa tidak. Kesanggupan dari anak cucunya masih hidup membayar sebagai bentuk daripada pernyataan kalau almarhumah meninggal tidak usah ditagih lagi hutangnya sebab anak-anak kandungnya masih hidup, masih bertanggung jawab dan akan diselesaikan kecuali kalau kita ikhlas. Kalau kita ikhlas, pahala bagi almarhumah, pahala bagi yang pernah meminjamkan kepada dia. Tidak usah segan-segan. Ado panci dulu, tidak dibalikkan. Insya Allah anak almarhumah akan beli panci baru untuk penggantinya. Asal kita sampaikan. Kalau tidak sampaikan orang tidak tahu. Waduh. Ini badannya, malia. Nah yang ketiga terkait dengan masalah gabungan malia dan badannya. Andai kata misal almarhumah ini terdaftar jamaah haji waiting list, dia mati, maka anak cucunya apa yang masih hidup wajib membadalkan. Wajib. Kenapa? Nyula terdaftar sebagai calon jamaah haji, lum pacak berangkat lah ninggal. Ya macam mana Pak Ustadz? Badal haji itu untuk orang tua, anaknya sudah haji, anaknya belum haji. Wah sekarang banyak travel umroh. Kita titipkan dengan orang-orang yang berangkat haji, pembimbing haji. Kita tanya, bimbing ini bawa badal haji, tidak, tolong badalkan mak aku. Nah itu untuk yang nah kuotanya itu, porsi haji itu boleh dipakai oleh anak. Gitu. Yang ketiga, dimanapun kita nih, selagi masih hidup, itu butuh makan, Pak. Bayi dalam perut itu umur 4 bulan lah ditaruh ruhnya. Mulai hidup tuh. Bayi itu makan dari tali pusat maknya. Kalau orang sedang hamil boleh tidak puasa. Ngapa? Untuk supaya anaknya dapat asupan makanan. Hamil 7 bulan, nyo puasa. Begitu puasa 2 hari, tidak bergerak lagi bayi dalam tu. Cemas maknya. Ya Allah, ngapa tidak bergerak lagi? Biasanya ada geraknya. Pergi konsul ke dokter atau ke bidan. Bu bidan, 2 hari ini tidak ada geraknya. Coba dicek.
Ibu puasa dah? Puasa. Jangan dulu puasa, Bu. Ya aku nih sehat. Bukan ibu sehat. Anak ibu butuh asupan makanan. Kelak selesai ibu melahirkan, ganti aja dengan puasa kodo. Begitu maknya tidak puasa, banyak makan, bergerak lagi bayinya. Karena dapat asupan makanan. Maka bayi dalam perut dikasih oleh Allah makan lewat tali pusat. Lahir model kita ni, ya makan dewe. Lah besar, tidak ada cari. Nah itulah kita makan. Macam-macam yang kita makan. Sebanyak itu kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Bahasa rejang secara halus itu kajua. Makanlah di atas bumi Allah ini, syaratnya halal lagi baik. Belut itu halal, tapi ada yang nengoknya cak ular persis. Aku tidak temakan cak ular. Belut dipanggang lemak nian, harum baunya. Tapi yang tadi nengok cak ular, membayangkan ular, nak temuntanya makan, bagi dia tidak baik. Halal. Rasul pernah disajikan daging dab. Dab tu biawak. Rasul tidak makan, tapi Rasul tidak mengatakan haram. Artinya daging biawak boleh dimakan. Amun ada makanan lain, makan yang lain dulu. Tapi ini tidak haram. Itu hadis itu tuh. Ini. Ada orang disajikan daging kambing, ini tidak berani makan. Ini daging kambing. Ayam apa kambing? Kambing. Oi, tidak berani aku. Yang apa? Kambing hidup, aku nunduk gitu kan. Saking ketakut gitu kan. Kambing itu tuh. Bukan tidak halal, tidak baik bagi karena persepsinya asal temakan itu darahnya naik. Padahal belum tentu darahnya naik itu. Karena bayangan sugestinya seperti itu. Almarhumah lamati. Bahasa kita, tapi bahasa yang di Al-Quran, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya, dia masih hidup. Satu. Yang kedua, surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ayatnya memang saya itu. Allah jadikan kamu mati, lalu hidup lagi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat siapa di antara kamu terbaik. Jadi almarhumah ini hidup lagi, tapi beda alam. Ayat yang ketiga, Al-Baqarah 28. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Jadi maco di mengapiayo. Kata Allah, kenapa kamu masih kafir? Dulu kamu mati, kami hidupkan. Itulah kini. Mati lagi kelak, hidup lagi. Almarhumah hidup, tapi tidak di alam dunia. Syarat orang hidup butuh makan. Nah, makanan almarhumah itu bukan lagi pecel lele. Tidak lagi nasi. Kebutuhannya tidak lagi pulsa kuota. Tapi makanannya adalah doa. Nah inilah maka kita ada 3 hari, 7 hari, 40. Orang Jawa beda dengan kita. Sebab kata ulama kajiannya, 3 hari itu batas kemampuan daya tendangnya sampai ke 7 hari. Itulah doa lagi 7 hari itu. Itu daya tendangnya kira-kira masa berlakunya sampai 40. Maka doa lagi 40. Itu dayanya sampai ke 100. Doa lagi 100. Di Jawa ada nyewu namanya. 1000 hari. Yang 1000 hari ini ada lagi namanya haul tahunan. Di kita batas 100 selesai. 3 hari, 7 hari, 40, 100 itu untuk anak yang kurang ajar. Katanya suruh kasar tadi. Ngapa Pak Ustadz? Mak kita nih bukan hidupnya batas 100 hari. Mak kita nih dari hari dia meninggal butuh makanan. Makanan dari mana? Dari doa-doa anaknya yang anaknya
5, menantunya 4. 4 tambah 5, 9 kali 5, 45. Di buku yang sama, Ruh Lil Ibnu Qayyim, saya juga baca. Itulah muncul cerita tentang orang yang wafat ngais-ngais di kubur. Ngapo? Nunggu doa Imam Isa tadi, Allahumma gfirlil mu'minina wal mu'minat bagi 2, wal muslimina wal muslimat bagi 4, al ahya'i minhum wal amwat bagi 6. Bayangkanlah sebesar masjid kita tu dibagi 6, hidup mati sejak Nabi Adam sampai ngut malam ini. Itulah bedala alus yang. Tapi ada yang goyang-goyang kaki model. Ya, ngapa tidak ngais-ngais, kata yang lainnya tuh. Awak pimpro? Bukan, katanya. Aku ini yang maghrib tadi belum dibuka. Yang Isa lah sampai. Isa belum sempat dicicip, subuh lah sampai. Yang subuh belum dingin, zuhur lah sampai. Ngapo kita dusun ni rusak, Lembak, Serawai, Rejang sama. Bak mati, anak tidak berubah. Misalnya bak aku mati, belum juga aku nak sembahyang. Anak-anak aku kan nengok tu. Datuk mati, kai tidak sembahyang. Tunggu aku mati, anak aku tidak juga nak sembahyang. Nah itulah terus model-model itu tu. Mak mati belum juga nak ke masjid. Tunggu. Maknya mati ke anak-anak juga tidak. Itu. Yang ditunggu almarhumah tu doa dari anak-anaknya. Kalau nak nunggu kita hataman sampai malam ke-7, ya berkeroyokan model itu, orang 30, setengah juz orang hafal dalam 1 jam itu tuh. Yang mana tidak hafal tidak terbaca dikasih dengan orang lain. Misalnya zalikal zalikal kati kita mulai sini tidak taman lah orang bacanya tuh itu tuh. Tapi yang ditunggu almarhumah tidak nak pagi jemaat, tidak nak arah jemaat, setiap sudah subuh tuh anak berkirim Al-Fatihah, baca Yasin. Terus, alangkah senangnya dia. Itu makanannya. Hari Jumat, celengan itu bukan setom-setom, dorong situ, dorong ke sini. Itu. Jadilah awak lebuban dorong itu. Itu tuh untuk diisi. 10.000 kita isi, anak almarhumah ngecek, ya Allah, 5.000 untuk bak, 5.000 untuk mak. Masuk dalam tu. Yang awak apa Pak Ustaz wepitis kita itu tuh. Itulah bukti kita sebagai anak yang soleh. Kita sumbangkan itu untuk supaya mak kita dapat pahala, kita juga dapat. Dengan catatan pitis dipakai. Apa dipakai? Tertera di papan dengan duit sumbangan 75 juta. Artinya tidak dipakai. Begitu mati kelak, ya mana sedekah? Ya di bank, kata orang. Siapa meninggal? Orang Cina. Nah kita yang nyumbang, orang Cina yang dapat nikmatnya. Ngapa? Tidak dibelanjakan. Maka duit masjid itu dipakai. Ya macam mana Pak Ustaz? Pengembangannya lah sudah. Buat pengajian. Boleh beli kue itu. Masjid rapi. Keran bagus. Kipas angin tidak ada modern, beli AC. Tidak terangkat listriknya, tambah daya. Supaya nyaman. Orang tidak juga tidak sembahyang. Bawa mobil, angkut. Kira-kira. Jadi kalau yang ngendap di bank tidak dipakai. Ada Pak, masjid, duitnya sampai 30 juta. Keran 11 patah 6. Yang 5 benenis. Lah cucuk pulau ke kayu itu tuh. Lampu 11 mati 7. Yang 4 kedap. Kipas angin berbunyi. Kita semuanya makin kencang. Wah ya Allah.
Kebilo kita nikmat lagi sembahyang model itu. Maka sumbangkan. Ada orang lagi membangun musola, tertera butuh dana sekian ratus juta. Ya ngapa berhenti? Semen habis, pasir ini banyak. Berapa sak dibutuhkan? Hai, berapa ada beli semen? Coba nih gotong royong. Aku nyumbang agak 6 sak be. 3 sak untuk bak, 3 sak untuk mak. Dapatlah sebabak dinding musola. Karena dia sebabak dipakai itu sampai rusak musola itu mengalir. Itu yang dibutuhkan mak kita. Itu. Idak pacak sedekah, membaca doa. Idak pacak doa kita nak pakai jamuan, doa sudah semeyang. Itu. Lemak berdoa di masjid, selaksanakan di masjid. Di rumah, untuk lanang solat di rumah itu, solat sunat. Maka boleh solat jenazah habis zuhur. Sudah zuhur, imam ngomong, kita kelak habis zuhur, jangan dulu solat sunat. Saya pimpin doa singkat untuk kita solat jenazah. Selesai assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, istighfar 3 kali, berdoa. Selesai berdoa, bawa jenazah ke depan. Orang masih full. 12:30 dibawa jenazah. Jam 2 lah selesai ngubur. Asar 3:30 balik ke rumah. Jam 3 mandi. Habis mandi jam 3 tu belum sampai beduk atau azan asar, masih sah solat ba'da zuhur walaupun di rumah. Tidak mesti ba'da zuhur tu di masjid. Ngapa? Kita tadi nak solat ba'da zuhur, nak ngubur. Kita ngubur dulu. 2:30 selesai ngubur, balik ke rumah. Boleh badan. Habis isap, perut ini mules. Cepat kita balik. Selesaikan secara kekeluargaan di WC. Habis itu kita berwudu. Ba'da isanya di rumah. Boleh. Beda dengan Tino. Kalau Tino boleh sembahyang wajibnya di masjid, boleh di rumah. Bukan dilarang di masjid, boleh. Amal lanang nak sembahyang di rumah, pakai mukena. Supaya malaikat nengok. Itu. Nah ini kondisi kita. Yang ditunggu almarhumah adalah doa-doa, sedekah, perbuatan baik dari anak-anaknya yang 9 ini. Itu untuk anak-anak almarhumah. Itu yang ditunggu. Terakhir untuk kita segala. Hari ini tanggal 14 Desember. 15 hari ke depan lagi selesai Desember ini, masuk 2025. Umur kita tidak tahu nih. Semakin sering kita ganti tahun, semakin dekat kita dengan kematian. Maka Allah ingatkan, wal asr, innal insana lafi khusn illal ladzina amanu. Kunci pertamanya iman. Orang sholat, orang tidak sholat. Ngapo orang rajin sholat, ngapo orang malas sholat. Wallahi demi Allah, itu murni dari diri masing-masing. Tidak paca kita merintahkan orang sholat. Jangan orang lain. Anak kandung, kita telepon habis sebelum maghrib. Di mana bang? Di rumah ya. Ngapa? Habis maghrib lah ke rumah ya. Ngapa ya? Ayo nak ngobrol. Serius pecahnya? Serius? Habis maghrib sampai. Kita lagi makan, sambil makan. Sudah makan? Di mana ya? Di sini lah ngobrol. Ada apa ya? Aku dapat laporan kau lampat pekan tidak sembahyang Jumat. Lampat minggu tidak sembahyang Jumat. Lah aku kira apa? Tidak perlu serius nian. Kata anak. Apa kesik kau? Tidak seriusnya. Ya bukan aku baik ya. Aku ni masih muda. Yang tua-tua masih. Aku tidak ngijo anak orang. Nak aku yang ngijo anak aku.
Kalau kamu 4 jemaat tidak sembahyang, berarti sembahyang 5 waktu kamu lalai juga. Pikirkan kami nak, ayah ni lah tu, ibu lah tu. Amun kami mati kalau macam, ya kubur. Anak dewe itu tu. Lah pacaknya jawab. Jadi orang tidak mau sholat tu murni karena dari dirinya sendiri. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'i wa ala absarihim. Maka itu butuh iman. Orang nanya dengan saya, pernah ke Singapura Pak Ustadz? Aku jawab belum. Tapi percaya tak Pak Ustadz ada Singapura? Ya percaya. Ngapo? Ya pacak kita tengok di YouTube, pacak kita baca koran, cari di majalah, nanya dengan orang yang balik. Samo Tuhan itu Pak. Percaya tak kamu Tuhan? Percaya. Pernah tak nengok Tuhan? Lah tidak. Lah dari mana kau percaya? Lah ini ciptaannya sebanyak ini. Kabar dari ulama, berita dari Al-Quran. Tidak mesti kita nak tengok. Kalau aku tidak percaya. Ngapa? Kita tebarkan kacang hijau petang ini, lusa tumbuh, itu tumbuh otomatis. Tidak ada di dunia yang otomatis. Diotomatiskan ada. Mustahil kacang tu pacak tumbuh dewek. Tidak ada. Diotomatiskan ada. Ini kajian tentang iman. Kalau kita nak main ke bank, bank BNI misalnya, atau ke Tiara Sela, itu begitu kita masuk ke depan pintu Tiara Sela, itu buka deweknya. Mundur kita nutup dia. Lanjut lagi, buka. Mundur, nutup dia. Tidak ada orang yang megang pintu tu asal kita dekat yang buka deh. Orang bilang itu pintu otomatis. Bukan. Itu pintu diotomatiskan. Ada tukang setelnya. Buat seperti itu. Jadi dunia ini terbentang bukan terjadi dengan sendiri. Ada yang menjadikannya. Kemampuan kita yang terbatas, maka itulah iman dibutuhkan. Supaya kita ini pacak hidup dengan layak, Allah kasih akal. Dalam Al-Quran tidak dikatakan akal itu kata sifat, tapi banyak kata kerja. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Ngapo kamu tidak menggunakan akal? Ngapo kamu tidak berpikir, kata Tuhan. Nah maka dalam kita berkehidupan ini, ada yang sanggup dijangkau oleh akal, ada yang tidak. Saya baru-baru ini terbaca ada dosen Universitas Einstein Amerika. Dia pakar embrio, masuk Islam dari ilmunya tuh. Pakar embrio ini dia meneliti ngapo beda masa idah orang cerai hidup dengan cerai mati. Kan beda. Orang cerai hidup tuh masa idahnya 3 bulan. Orang cerai mati masa idahnya 4 bulan 10 hari. Ngapa beda? Ternyata setelah diteliti, pertama orang yang cerai hidup itu memang sudah dirancang sejak awal. Cak mano kalau balik rujuk, nak temuntah aku nengoknya. Jadi lah, nengok namanya malas kok. Memang sudah tidak bisa lagi dia. Sudah siap dia untuk berpisah. Itu satu. Yang kedua, maaf. Ketika berhubungan suami istri, spermanya itu bulan pertama itu habis 36%. Bulan kedua habis 67%. Bulan ketiga habis 99,9%. Orang yang cerai mati, walaupun sakit, lama sakitnya begitu meninggal, tidak ada yang siap. Kita tahu bahwa sakit ini beratnya kelak ujungnya mati ini. Gitu. Tapi kita tidak siap begitu istri atau suami meninggal. Itu. Sehingga ketidaksiap ini pertama menyebabkan batin kita lemah. Yang kedua dikaitkan dengan penelitian tadi berbeda dia jarak habisnya masa sperma itu. Dari situlah pakar embrio ini masuk Islam. Termasuk Ayemato, Pak.
Orang yang lulus tes CPNS CAT, lulus dia, alhamdulillah ya Allah, lulus ya Allah, Allahu Akbar. Nape? Lulus, aku coba mati lah nggak, yang penting aku lulus, katanya kan. Nangis dia senyum, itu air matanya hangat, Pak. Kalau kita berpelukan, selamat yung, panas air matanya. Tapi kalau air mata orang yang sedih ditinggal mati, itu air matanya dingin. Pernah ketahuan dulu, bininya mati, dia nangis. Pas pelukan, panas air matanya. Ria, bini ini. Nah, maka hati-hati gitu. Itu tidak baca ditipu, Pak. Itu sudah. Nah, ini kaji akal itu. Kita tidak tembus dengan akal itu. Orang-orang pintar mengantarkan kita pada itu. Nah, untuk itu, ngapo kita perlu sholat, ini urusannya kebutuhan iman kita. Ngapa nak di masjidnya, Pak Ustadz? Nama tidak ada gunanya masjid, malah kita robohkan baik masjid itu. Kalau sama nilainya dengan sembahyang di rumah. Nah, tinggal kita berkaji. Umurnya terus model itu. Perasaan kita baik, masih model ini, masih model terus model itu. Tahun depan model itu juga. Biasa-biasa, tapi lama-lama jangankan fisik, orang yang umur 30 bandingkan dengan orang 50, genggamannya beda, Pak. Tidak sekencang genggaman orang umur 40, umur 50, gembangan orang 30 tuh. Itu genggamannya, apalagi fisik. Maka Rasul membolehkan orang sujud itu lutut duluan boleh, tangan duluan boleh, karena fisik kita tidak sama. Umurnya 85, amal lutut duluan, robohnya kelak, maka boleh lah, Akbar, tangannya duluan itu. Boleh itu tuh. Karena itu kondisi yang ada. Terakhir, kemanapun kita beraya, jangan lupa bawa bekal. Kalau dulu bak aku tuh nyok ke kebun, lupa bawa rokok, insya Allah dia balik lagi. Rokok nipanya tuh. Tapi kalau lupa bawa nasi, tidak balik. Orang kini paslah sampai ke simpang Pasar Padati, HP tinggal. Balik dia. Karena HP lah kebutuhan. Apa kebutuhan? Anak nak pitis, pacak dikirim lewat HP. Orang rumah, ya, token habis, pacak dari HP. Ya, bedak aku ayo, transfer bayar, transfer itu. Pacak gitu. Itu HP, bukan semata-mata untuk selfie dan sebagainya. Nah, itu namanya bekal. Mati pun kata Allah, watazawadu fa'inna khairu zadi taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal ada takwa. Maka kunci pertama tadi iman, yang kedua wa amilus sholih. Iman kalau tidak beramal, apa gunanya amal tidak didasari oleh iman? Sembayang itu. Beriman, ngeja iman sembayang udah. Tidak bisa kita sembahyang tuh karena kita yakin. Itu. Nah, ngapa orang tidak pacak dinasehati? Karena imannya rusak. Kunci urutannya iman, amal soleh, baru saling menasehati. Kalau orang jiwanya tenang, batinnya tenang, karena banyak berzikir, nggak lagi berpitis, ku jengok awan landaptar ajilum, ya lum, lemak landaptar kini, umur berapa kini? 37, why? Pas itu tuh. Amal umur 50, 20 tahun. Masuk
Ini kalau iman tidak ada tuh, sawit 15 hektar, anak 4 PNS Galuh, itu diajak berkorban, aku jenguk wan lum berkorban, mohon maaf uangnya lah dapat sudah.